Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du. Para kiai, para asatidzah, para jamaah yang bersilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang khusus PKN Masjid Nurul Huda dan Haji Fauzi, Ketua Persila Jawatul Khair, Paramun, Bismah, Kejauhan lain, dan semuanya jamaah. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita hikmah ilmu. Allah anugerahkan kita rezeki yang luas, hati yang luas, pikiran yang luas, langkah yang luas. Allah anugerahkan kepada kita anak-anak kita soleh-solehah, istri yang solehah. Doa-doa kita diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan diambil kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, dingin. Enak sih mau kumpul. Tidur. Separuh nih, kurang lebih separuh nggak ada nih. Nggak ada. Ya udah juga sama hujan. Hujannya udah selesai. Ngajinya belum. Dari orangnya separuh lebih kan. Berkah siapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna asyirka la zulmun 'azim. ووصينا الإنسان بوالديه حمله وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة. Sungguh Allah menganugerahkan hikmah kepada Luqman. Luqman ini Nabi. Wa huwa tawfiqul amali bil ilmi. Apa itu hikmah yang dianugerahkan kepada Luqman? Wa huwa tawfiqul amali bil ilmi, yaitu taufik dengan mengamalkan ilmu. Jadi kalau orang punya ilmu kemudian diamalkan, itu namanya dia dapat taufik dari Allah. Berarti dia dianugerahkan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Orang yang dikasih hikmah oleh Allah
dia mendapatkan sesuatu yang banyak kebaikan-kebaikan. Kalau orang punya ilmu tidak diamali, itu tidak ada makna dan tidak ada hikmah. Berarti dia tidak dapat taufik dari Allah. Kita punya hadis 3 yang kita tahu dari Nabi, kita amali. Yang disunahkan Rasul sekecil apapun itu pasti ada hikmahnya. Rasul mensunahkan kita berkumur-kumur sebelum berwudu. Banyak sekali hikmah. Rasul mensunahkan kita jangan minum sambil berdiri. Pasti banyak hikmah. Sekecil apapun sunnah, kalau kita amalkan maka kita akan mendapatkan hikmah, dapat taufik. Itu hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Luqman. Faqul man utiya taufiqal amali bil ilmi faqad utiya hikmah. Maka semua orang utiya taufiqal amali, yang diberikan taufik untuk mengamalkan bila ilmunya, faqad utiya hikmah, maka sungguh dia berarti telah dianugerahkan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ta'allama syai'an wa la ya'lamu masalihahu wa mafasidahu la yusamma hakim. Maka orang yang tahu sesuatu wala ya'lamu masalihahu, dan dia tidak tahu maslahahnya, wa mafasidahu, dan mafsadatnya, la yusamma hakim, itu tidak dinamai dia seorang yang hakim, seorang yang dianugerahkan hikmah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, sebelum kita melakukan itu kita tidak tahu itu maslahat dan mafsadahnya, maslahat dan mafsadahnya, itu tidak disebut orang itu mendapatkan hikmah. Dia nggak tahu kejeblos. Dia nggak tahu dia ditipu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu kita perlu tahu maslahah dan mafsadahnya. Itu namanya orang yang dikasih hikmah. Kalau nggak tahu, la yusamma hakiman. Wa inna ma yakunu mabkhutan ala taraqqam man yulqi nafsahu min makanin 'alin wa waqa ala mawtin. Wa inna ma yakunu mabkhutan, kalau memang dia itu dia lakukan, kemudian dia mendapatkan mabkhutan, keberuntungan, ala taro amma yulqi, supaya kamu melihat bahwa orang yang menjatuhkan dirinya min makanin 'alin, dari tempat yang tinggi, wa waqa ala mawdi'in, dan jatuh pada suatu tempat, wan khasaba bihi, kemudian kedua ambruk, telok jatuhnya, bangkrutnya jatuh, telok jatuhnya, wa zahar lahu kanjun wasalimah, dan dia ketika jatuh itu mendapatkan harta yang banyak, wasalimah, dan dia selamat. Itu hanya keberuntungan. Tapi kalau orang yang dikasih hikmah, dia memang sebelumnya sudah tahu maslahah dan mafsadahnya. La yuqalu, tidak dikatakan inna hakimun li'adami ilmihi bihi awalan. Sesungguhnya dia adalah hakim atau dianugerahkan hikmah li'adami ilmihi awalan, karena tidak tahu ilmunya dari awal, karena dia tidak tahu dari awal.
Jadi kalau orang yang dikasih hikmah sebelum dia melakukan, sebelum dia beramal adalah dia tahu dari awal adalah maslahat dan mafsadatnya. Bal huwa ya'lamu anna al-iqa'a fi ihlakun nafsi. Bahkan tahu bahwa ia jatuh padanya adalah ihlakun nafsi, adalah menghancurkan dirinya. Wal insanu idza 'alima amrayni ahadahuma ahu minal akhar. Manusia jika dia tahu amrayni ahadahuma dari dua perkara, salah satu daripada dua perkara itu ahamu minal akhar, itu yang lebih penting daripada yang lain, yang harus dilakukan apa? Kalau di rumah ada pengajian, kalau di rumah ada sesuatu yang bermanfaat, kita ternyata diajak jalan-jalan tapi belum pernah kita ke puncak, itu kira-kira mana yang lebih penting? Apakah kita ngikutin pengajian atau yang bermanfaat atau kita jalan-jalan? Kalau orang yang nggak tahu hikmah, jalan-jalan, puncak lagi, gratis lagi. Tapi orang yang dikasih hikmah, dia pilih pengajian. Karena pengajian itu adalah mendapatkan ilmu. Orang yang berilmu itu dianugerahkan tiga: nafi'atun wa jamilatun wa lazizatun. Orang yang punya ilmu dikasih anugerah tiga: kelezatan, kenikmatan, kemanfaatan, kemudian keindahan. Orang yang dikasih ilmu tiga. Kalau orang yang tidak dikasih ilmu dan hikmah, dia cuma dikasih satu, lazizun. Apa itu lazizun? Wallazi yudrabu rohatuhu minal hal. Yaitu yang dapat dinikmati sekarang aja, sesaat saja, nggak ada manfaat akhirat, nggak ada manfaat yang lain-lainnya. Maka itu hanya kelezatan. Tapi kalau nafi'atun bagi orang berilmu, wallazi yufidu minal ma'al, dia dikasih faedah itu bukan saja dunia tapi juga akhirat. Apalagi jamil, dikasih dia oleh Allah Subhanahu wa taala, wallazi yastahsinu ila sa'il ahwal, dikasih keindahan, dikasih kebagusan dari segala keadaan. Di mana saja dia berada, keadaan apapun indah saja. Kemarin ada orang ulama di Turki, ketika lagi gempa dasar, dia sedang di meja kerja. Orang-orang berpanik, tadi berkata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, ya Allah, berdoa banyak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai gempanya selesai, dia berdoa. Jadi dalam gempa kayak gitu, orang semua panik, dia bawaannya indah, dia berzikir. Apalagi memang dalam keadaan indah. Itu orang berilmu dan dikasih hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bisa memilih tuh apa yang dilakukan, apa yang diamalkan, mana yang lebih penting. Kemudian fa in istaghala bil ahammi kana amaluhu muwafiqan li ilmihi. Fa in istaghala, jika dia menyibukkan
bil ahammi dengan yang lebih penting, karena amaluhu muwafiqan li ilmi, dia adalah yang sesuai dengan ilmunya diberikan taufik oleh Allah. Wa kana hikmatan, itu adalah hikmah. Wa annal ahamma kana mukhalifan lil ilmi, dan yang lebih penting yang menyelisih ilmunya, menurut dia penting tapi tidak sesuai dengan ilmunya. Walam yakun min hikmati fi syai'in, itu tidak dinamai, tidak disebut namanya hikmah dalam sesuatu. Qila, maka dikatakan wa Luqmanu huwa ibnu Ba'ur min auladi Azar. Luqman huwa ibnu Ba'ur, yaitu anaknya Ba'ur, min auladi Azar, dari anak-anaknya Azar, dari anak-anaknya Azar. Jadi Luqman ini bin Ba'ur dari keturunan dari antara anak-anaknya Azar. Ibnu Ukhti Ayyub alaihissalam, saudara perempuan dari Nabi Ayyub. Wa Asya hatta adraka Daud alaihissalam, dan hidup itu Luqman hatta adraka Daud alaihissalam, sampai ketemu dengan Nabi Daud. Wa akhaza anhul ilma, bahkan Nabi Daud sempat mengambil ilmu dari Luqman. Wa kana yubti qabla mab'asihi, dan Luqman itu pernah memberikan fatwa qabla mab'asihi, sebelum Nabi Ayyub diutus. Wa ruwiya annahu kana na'iman min nisfin nahar, diriwayatkan bahwasanya Luqman itu karena iman benar, suatu saat dia tidur itu pada siang hari, lalu dia kemudian ada seruan, ada panggilan, ya Luqman, hal laka an yaj'alaka Allahu khalifatan fil ardi. Wahai Luqman, apakah kamu mau aku jadikan khalifah di muka bumi ini? Tiba-tiba ada lagi itu ada panggilan kayak gitu. Fatahakama bainan nasi bil haq, untuk memutuskan di antara manusia adalah dengan benar, yang hak. Fa'ajaba as-sawt, menjawab Luqman suara itu. Faqala in khayyarani Rabbi qabiltul afiyata walam aqbalil bala. Jika ada pilihan dari Tuhanku, qabiltul afiyah, aku terima seruan ini, hal-hal yang maslahah, hal-hal yang ketentraman, ketenangan. Walam aqbalil bala, dan aku tidak mau menerima bala, musibah. Wa in azima ala fasam'an wa ta'atan, dan jika Allah menyuruh alayya padaku fasam'an wa ta'atan, aku mendengar dan taat. Fa inni a'lamu anna Allah ta'ala in fa'ala bi zalika a'anani wa asomani, maka sungguhnya aku tahu jika Allah memerintahkan, berarti Allah menjagaku dan menolong. Jadi Luqman lagi tidur, ada seruan ingin dijadikan pemimpin oleh Allah di muka bumi ini untuk memutuskan urusan manusia. Langsung jawab Allah,
dia mau terima tuh. Kalau soal-soal adalah masalah, mau terima soal-soal masalah. Pasti Allah kalau menyuruh, pasti Allah menolong dan Allah menjaga. Faqalatil malaikat, maka berkata malaikat bisaut, dengan bisautin wa huwa la yarahum, dengan suara, ada suara malaikat lagi. Wala yarahum, tapi malaikatnya enggak kelihatan. Ya Luqman, hal laka fil hikmah, wahai Luqman, apakah kamu dianugerahkan hikmah? Qala, berkata Luqman, fa innal hakima yagshahul mazlumu min kulli makanin, maka sungguhnya hakim atau orang yang dikasih hikmah, yagshahul mazlum, dia akan diliputi, dia akan dituruni min al-mazlum, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi, min kulli makan, dari semua tempat. In adalah nanya, jika dia nanti memutuskannya adalah adil, maka selamat dia. Wa in akhta'a tariqah, jika salah dia jalan memutuskannya, akhta'a tariqal jannah, maka salah dia menuju jalan surga. Wa may yakun fid dunya zalilan khairun min an yakuna syarifan, barang siapa yang menjadikan hidup di dunia ini zalilan, hina, khairun min an yakuna syarifan, itu lebih baik daripada dia hidup di dunia ini adalah mulia. Jadi lebih baik orang yang hidup di dunia ini hina daripada mulia. Wa may yahtaru dunya al akhirah tufattinuhu dunya wa lam yusbil akhirah. Barang siapa yang memilih dunia atas akhirat, tufattinuhu dunya wa lam yusbil akhirah, dia akan mendapatkan fitnahnya dunia, dia akan dikalahkan oleh dunia, walam yusibil akhirah, dan dia tidak mendapatkan akhirat. Fa'ajabatil malaikatu min husni mantiqihi, kemudian kagum itu malaikat, min husni mantiqihi, daripada bagusnya mantik, bagusnya omongan Luqman yang disampaikan, yang dijawab dari pertanyaan malaikat. Panama naumatan, tidur tuh siapa Luqman, fa'til hikmah, kemudian dia diberi hikmah. Fan tabaha wa huwa yatakallam, kemudian dia terbangun dari tidur, wa huwa yatakallam biha, dan dia omongannya biha mengandung hikmah. Apa? Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Fa anna, kalimat anna mufassiratun, itu ditafsirkan fa inna ita al hikmati fi ma'nal qawli, maka sungguhnya orang yang dihanukan hikmah itu fi ma'nal qawli, ucapannya penuh dengan makna, ucapannya penuh dengan inspirasi, penuh dengan makna, berisi orang yang dianugerahkan hikmah. Kalau orang tidak dianugerahkan hikmah, Masya Allah, ngomong 2 jam kagak ada apa-apanya, ibaratnya dibilang apa? Pepesan kosong. Apalagi orang yang berdebat, debatnya politik lagi. Nih mau pilpres, dia menang calon dia menang calon dia, ngomong sampai 2 jam, udah pada emosi, udah bagaimana? Ada nggak maknanya? Dulu aja berantem Jokowi sama Prabowo, ya akhirnya dia bersatu. Kita lagi bengong aja. Makanya kata Nabi, orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar,
dia dibangunkan rumah di pinggiran surga. Orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun perdebatan itu benar, dia dibangunkan rumah di surga. Orang yang akhlaknya baik dibangunkan di tengah-tengah tempat yang tinggi di surga. Gitu. Jadi makanya ada hadis lagi, fal yaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam. Ini juga sekarang bukan orang ngobrol aja, penceramah juga banyak. Makanya hati-hati kalau jadi penceramah, biar yang dia ceramahnya ada ngandung hikmah. Jangan ngundang ceramah asal cuma rame, asal cuma lucu. Akhirnya dia ceramah, uploadnya 3 juta, 10 juta, pulang ceramah orang dapat apa? Tanggung jawab kepada dia tuh. Bahkan kadang-kadang isinya ghibah. Oh, ini calon ini begini, calon ini begini, calon ini begini. Tanggung jawab. Tak uploadnya gede, ngundang orang banyak, ujung-ujungnya kita jalan mati diajak apa? Kan? Kan kita berbicara tentang agama. Agama satu kata saja kalau diomongin, apalagi orang yang dianugerahkan hikmah dan ilmu, harus dimakan dalam kehidupan orang. Makanya ulama-ulama yang memang sudah dikasih hikmah oleh Allah, gak banyak ngomong tuh. Mau di media pada ribut begini. Kita datang kemarin selamat. Oh kan makna anak doa itu luas. Ada yang doa beredar banyak banget gitu. Amplopnya gede banget, kagak ada yang pegang. Jadi orang yang dikasih hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun kita harus omongannya maknanya bermakna. Hatta sampai yang kita tidak tahu, itu juga jangan rese dulu, jangan ribut-ribut dulu. Karena kata Syekh Athaillah dalam Hikam, rubbama a'toka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka. Bisa jadi itu anugerah yang tidak diberikan kepada kita terhalang, itu sesungguhnya adalah anugerah setelah kita tahu hikmah. Beliau juga berkata, mata fatahalaka babul fahmi fil man'i adal man'a ainul aqam. Orang yang sudah dibuka pintu pemahaman tentang hikmah dalam tidak terjadinya anugerah, itu sesungguhnya anugerah. Meskipun lu nggak nampak, oh saya kok lambat naik pesawat yang udah beli tiket, udah marah-marah. Bagi orang yang dikasih hikmah, tenang saja. Pesawat itu baru terbang, belum lama setengah jam pesawatnya jatuh. Itu namanya anugerah. Padahal tadi sebenarnya kita sepertinya kayak dikasih musibah. Tapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kalau orang asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu yang kamu tidak sukai, itu bisa jadi itu khairul, bagus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asya'atu hidup yang kamu senangi, bisa jadi itu syarrul lakum,
Intinya kita itu, makanya tidak boleh husnuzon, tidak boleh suuzon, tidak boleh suuzon, kita harus husnuzon. Kita nggak usah kemudian keluar kata-kata yang jelek karena kita tidak tahu. Allah tahu apapun yang menimpa kehidupan diri kita. Kalau orang yang sudah dikasih hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak keluar, dia paham, pasti banyak hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kita tidak tahu. Fa inna syukrallahi ta'ala tahammul asya. Maka sungguhnya syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih penting daripada segala sesuatu. Sederhana yang diucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tapi syukur itu jika dimaknai dengan dalam, jika diamalkan dengan dalam segala sesuatu, meredam. Orang miskin merasa kaya jadi enak. Orang tidak tahu, dia merasa cukup, menakah dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Lazizun, nafi'un, jamil. Indah. Itulah orang yang dikasih hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma waffiqni ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.